Ketemu lagi di kelas virtual ilmu pemulihan ternak. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang breeding use of molecular technology. Artinya bagaimana menggunakan molecular technology sebagai sarana untuk breeding. Nah, kembali pada sebuah konsep awal ketika di awal kuliah dasar pemulihan ternak maupun di ilmu pemulihan ternak di awal, ada konsep yang namanya P sama dengan G plus E. Jadi fenotip ini dihasilkan dari yang namanya interaksi antara genotip dengan environment. P di sini adalah fenotip, jadi sesuatu yang dapat terobservasi secara visual. P dia bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, kuantitatif maupun kualitatif. Sebagai contoh adalah growth rate atau pertumbuhan, kemudian feed efisiensi, reproduksi, milk quality, dan sebagainya. Nah, P ini dihasilkan dari interaksi antara G dan E. Nah, G itu apa? G ini adalah informasi cetak biru blueprint dalam bentuk DNA sequence, dan DNA sequence ini membawa yang namanya potential trait atau potensi sifat yang dapat diturunkan dari tetua ke anaknya. Nah, sementara E di sini adalah faktor yang mensupport dari genotip itu sendiri untuk mengekspresikan kemampuannya secara maksimal. Contohnya di sini adalah pakan, housing, health management, biosecurity, dan sebagainya. Sehingga di sini harus ada sebuah breeding strategi ketika mempertimbangkan persamaan ini. Bagaimana memilih G yang dipilih, yang disupport oleh E untuk memaksimalkan yang namanya P. Ingat, G tidak bisa dilihat secara kasat mata. Yang terlihat dari tampilan seekor ternak, namanya itu adalah P, itu adalah fenotip. Nah, contoh di sini ini adalah P, fenotip dari meat, dari daging. P ini contohnya di sini adalah marbling. Marbling itu adalah lemak intramuskuler yang dideposisikan di antara jaringan otot daging. Nah, marbling ini berkaitan dengan yang namanya tenderness atau kelembutan dari daging. Nah, in term of breeding, marbling ini memiliki heritabilitas 0,5 sampai 0,4, cukup tinggi ya. Artinya, kalau punya heritabilitas 0,35 sampai 0,4 itu kurang lebih ada 35 sampai 40% itu diturunkan langsung dari tetua ke anaknya. Berarti di sini adalah peranan genotip karena dia diturunkan. Ingat, hanya genotip yang bisa diturunkan, sementara lingkungan tidak. Nah, sementara sisanya sekitar 60%-an ini tergantung yang namanya environmental factor atau tergantung dari yang namanya faktor lingkungan. Yang faktor lingkungan ini akan mempengaruhi terhadap yang namanya ekspresi gen. Ya, ekspresi dari genetik itu untuk menghasilkan sifat yang dibawa. Jadi kalau ada gen yang membawa tentang informasi marbling ketika dia didukung dengan lingkungan yang tepat, maka akan jadi P marbling yang contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah ternyata kalau untuk marbling ini memiliki yang namanya spesifik, breed spesifik untuk yang namanya marbling trait. Ini contohnya yang sedang terkenal adalah sapi Wagyu karena dia memiliki yang namanya spesifik marbling, berbeda dengan ternak yang lain. Nah, ketika bicara tentang marbling ini masih melanjutkan yang tadi, itu dikontrol oleh protein yang bertanggung jawab terhadap yang namanya deposisi lemak dan komposisi dari lemak. Ingat di sini adalah protein. Nah, kenapa protein nanti kita lihat di belakang. Ada apa dengan protein? Pengontrolnya bagaimana? Nah, kemudian marbling sendiri tidak dikontrol oleh satu gen, artinya dia adalah poligenik.
dia dikontrol oleh banyak gen. Contoh adalah SCD, ini bertanggung jawab terhadap asam lemak, kemudian TG, triglycerida juga, kemudian GAT1 ini juga bertanggung jawab terhadap yang namanya lemak, baik komposisi maupun bagaimana proses deposisinya. Nah, gen-gen tersebut bertanggung jawab terhadap yang namanya sintesis fatty acid dan komposisinya yang dideposisikan secara intramuskuler, sehingga sifat marbling ini menjadi dikatakan adalah sifat yang poligenik, artinya dia dikontrol oleh banyak gen. Itu adalah contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah ini, yang lagi tren juga, ini adalah sapi Belgian Blue yang sedang dikembangkan, ini sedang dirilis, sudah dirilis walaupun dengan segala kontroversinya. Nah, sapi ini menjadi istimewa karena dia memiliki perototan ganda. Jadi ototnya ini tumbuhnya tidak terkontrol sehingga dia disebut dengan namanya double muscle. Nah, double muscle ini dikontrol oleh mutasi gen myostatin atau GDA8. Hanya satu gen tersebut, sehingga sifat double muscle ini merupakan sifat yang monogenik. Nah, kalau monogenik berarti Mendel lagi yang akan berperan di sini. Mana yang dominan, mana yang resesif. Jadi dia akan muncul ketika terjadi mutasi dua-duanya. Hal yang di bawah adalah dua-duanya mengalami mutasi. Tapi kalau satu yang mutasi, satu enggak, dia tidak akan mengalami namanya double muscle. Ini adalah contoh untuk informasi genetik yang mengakibatkan fenotip yang dihasilkan. Kemudian yang selanjutnya adalah warna telur, warna cangkang telur. Nah, ini dikontrol oleh gen GMS1. Kemudian ada lagi yang namanya kualitas susu dan jumlah susu, milk yield dan milk protein. Ini contohnya adalah gen FABP4, ya. Ini mempengaruhi terhadap milk yield dan milk protein konten pada susu. Kemudian selanjutnya dari sini gen-gen tersebut nanti akan kita gunakan sebagai dasar selama proses praktikum yang akan dilakukan. Jadi nanti akan dipilih gen tertentu yang akan digunakan untuk lab work, terus kemudian nanti akan dilihat informasi gen tersebut dan akan dilihat bagaimana sifat-sifat tersebut berasosiasi terhadap gen tertentu. Nah, kemudian pertanyaannya sekarang adalah secara sederhana bagaimana influence dari genetik ini, interaksinya terhadap lingkungan untuk menghasilkan fenotip. Contoh di sini ada sapi A, kemudian sapi B. Ada satu sifat yang dikontrol oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. Nah, masing-masing gen ini membawa value atau potensi sifat tersendiri. Contoh di sini adalah gen di sebelah sini adalah -2, di sini +4, tapi kalau sapi B 0, ini +2, terus kemudian sapi B adalah -2 dan seterusnya. Sampai gen yang ke-6. Pada sapi A adalah +10, pada sapi B adalah +3. Nah, di sini kalau dijumlahkan genetic value-nya adalah +16, kemudian genetic value-nya adalah +1. Kemudian kalau genetic value ini +16 tidak disupport oleh lingkungan yang memadai, hasilnya apa? Hasilnya dari potensi 16 ini yang terekspresikan menjadi fenotip hanya 6. Tetapi kemudian kalau ada genetic value yang sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi kemudian disupport oleh lingkungan yang baik, kemungkinan akan menghasilkan yang namanya fenotip yang lebih baik dibanding potensinya. Tetapi catatannya di sini adalah adanya interaksi antara genetik dan environment inilah yang menentukan terhadap fenotip. Nah, ini hanyalah sebagai
ilustrasi bagaimana peranan environment membuat genetic value atau sifat yang dibawa oleh ternak melalui informasi DNA itu perlu mendapat dukungan dari lingkungan untuk menghasilkan fenotip. Nah, kembali ke konsep DNA yang pernah saya sampaikan, bahwa makhluk hidup itu terdiri dari sel. Di dalam sel ada kromosom, di dalam kromosom ada gen. Nah, di dalam gen ini ada urutan-urutan basa. Nah, urutan basa ini kemudian akan menghasilkan yang namanya protein. Nah, gen di sini memiliki informasi untuk menghasilkan yang namanya protein. Di depan tadi saya sampaikan kenapa protein penting. Ya karena protein yang berbeda itu dihasilkan dari susunan gen yang berbeda pula. Masih ingat ya, di perkuliahan dasar pemulihan ternak ada yang namanya mutasi. Jadi, adanya mutasi atau variasi genetik mengakibatkan variasi fenotip yang berbeda pula. Nah, kalau variasi fenotip berbeda diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh sistem metabolisme yang diatur oleh protein yang berbeda. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau masih ingat adalah DNA itu ditranskripsikan menjadi RNA, RNA kemudian ditranslasikan untuk menjadi yang namanya protein. Transkripsi mRNA di ribosom translasikan menjadi protein. Ini yang disebut dengan yang namanya central dogma of genetic. Nah, ini kenapa kok informasi genetik itu harus diobservasi, harus dicari, harus dilihat, karena informasi genetik itu nanti menentukan terhadap fenotip yang dihasilkan. Tetapi ingat, genotip tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, pertanyaannya bagaimana melihat informasi genotip? Caranya dengan ini. Doors for genetic selection itu ada bioinformatik, ya. Apa itu bioinformatik? Silakan dicari nanti definisinya secara bahasa Indonesia. Kemudian DNA atau RNA sequence. Ingat, ini adalah urutan DNA, urutan RNA, ya, pada gen tertentu. Kemudian satu teknologi yang tidak luar biasa tetapi sudah banyak dilakukan, digunakan adalah PCR, polymerase chain reactions. Nah, pertanyaan adalah seperti apa kalau DNA sequence? Tentunya seperti ini. Anda lihat. Ini adalah gen MCR1 yang tadi mengatur warna kulit telur itu memiliki panjang 1751 pp. Nah, bahasanya seperti apa? Gen itu ya seperti kalimat bahasanya ya, tapi menggunakan hanya 4 huruf C, T, A, G, dan seterusnya. Kombinasinya seperti ini. Nah, contoh apabila ada mutasi di bagian ini, contohnya, itu pasti akan menghasilkan protein yang berbeda dibanding dengan yang tidak mengalami mutasi. Kalau ada mutasi di bagian ini, artinya apa? Otomatis fenotip yang dihasilkan bisa jadi dia berubah, bisa jadi dia tidak berubah. Nah, ini mengapa DNA sequence menjadi penting untuk diketahui. Nah, kemudian yang selanjutnya, bioinformatik database, nanti ini juga akan disampaikan di praktikum. Kita menggunakan dua, yaitu NCBI dan akan menggunakan namanya Ensemble. Nah, bagaimana cara menggunakannya nanti akan disampaikan di praktikum. Nah, kemudian ada dua metode untuk setelah mengetahui yang tadi ya, peralatan bioinformatik dan genetik tadi, akan dilakukan yang namanya genetic screening. Genetic screening method itu akan menggunakan dua hal, yaitu marker selections. Yang kedua adalah SNP screening method atau SNP itu single nucleotide polymerism atau adanya mutasi. Contohnya di sini tadi ada urutan ini, ada mutasi di satu titik, ini A jadi G jadi T, ternyata kok perbedaan A, G atau T ini menghasilkan fenotip berbeda dari ini. Warnanya ungu, warnanya biru, warnanya lebih ke kuning.
Nah, marker seleksi ini digunakan untuk apa? Kalau masih ingat breeding program ini adalah pada bagian di sini. Jadi untuk melihat fenotip, melihat SNP, kemudian itu diasosiasikan antara genetik dan populasi sehingga nanti akan terpilih ternak-ternak tertentu yang memiliki informasi genetik sehingga memiliki yang namanya informasi genetik breeding value. Kemudian dari informasi tersebut akan kita susun yang namanya materi persilangan atau cara persilangan materi sistem seperti pada pertemuan sebelumnya. Yang ini kemudian dapat digunakan untuk menentukan sifat seperti apa yang akan diturunkan. Nah, ini menjadi pentingnya di sini. Nah, take home message-nya dari kuliah hari ini adalah screening gen itu dapat menggunakan yang namanya teknologi molekuler. Nah, dengan menggunakan teknologi molekuler ini akan memperpendek yang namanya waktu breeding atau generation interval. Ya, karena satu sifat itu ketika sudah diketahui asosiasinya dan sifat itu kemudian bisa digunakan untuk menseleksi ternak-ternak yang masih muda atau ternak-ternak yang belum menampakkan sifat yang diharapkan sehingga itu bisa diseleksi di awal. Sehingga tujuannya dari seleksi ini menggunakan secara genetik adalah untuk meningkatkan profit. Kemudian profitnya apa? Ya profitnya dalam arti profit kualitas genetik, profit dalam arti sesungguhnya artinya dengan seleksi yang semakin cepat, peningkatan kualitas genetik semakin cepat, otomatis fenotip yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Nah, ketika fenotip yang dihasilkan semakin bagus, maka yang diharapkan adalah terjadi keuntungan yang lebih banyak. Terus kemudian yang terakhir adalah ketika sudah dilakukan proses screening genetik, tujuannya adalah untuk memendekkan interval generasi dan meningkatkan profit. Terakhir adalah tetua yang terpilih harus dimasukkan atau diatur dalam mating sistemnya untuk menghasilkan keturunan. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.